Touching the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Samsi Muslina Denithia, NIM F0A018005, Prodi Kimia Industri, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan manajemen pabrik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem dan organisasi, faktor yang mempengaruhi perusahaan dan fungsinya, struktur organisasi, bagian-bagian dalam industri, struktur organisasi dalam perusahaan, keuntungan dari sistem organisasi yang baik. Yang pertama, pengertian sistem dan organisasi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Sistem adalah sekumpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya, baik internal maupun eksternal. 2. Aspek utama dalam organisasi yaitu departemen dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian. Secara umum, organisasi adalah sebuah sistematis dalam pengembangan kerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan secara struktur dan terorganisir. Jadi, organisasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dalam arti badan, yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam arti bagan, yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Faktor yang mempengaruhi perusahaan dan fungsinya. Dalam membangun suatu perusahaan baru, sebaiknya tidak perlu membuat struktur organisasi yang terlalu rumit. Yang harus menjadi perhatian utama adalah komponen apa saja yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membangun sebuah perusahaan adalah: yang pertama, perencanaan. Dalam membangun sebuah perusahaan, fungsi dari perencanaan adalah sangat penting karena menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan untuk menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan target bisnis, menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian fungsinya yaitu merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja sama secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, meletakkan struktur organisasi, kegiatan perekrutan,
kegiatan penetapan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga, pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengarahan dan implementasi yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja, memberikan tugas dan penjelasan rutin, menjelaskan kebiasaan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, pengawasan pengendalian, proses yang dilakukan untuk memastikan kerangkaian kegiatan yang direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target, mengambil langkah klarifikasi dan koleksi, melakukan berbagai alternatif solusi atau berbagai masalah untuk mencapai tujuan. Kemudian struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi yang diolah. Struktur ini terdiri dari unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dan untuk capai satuan kerja. Faktor-faktor yang menentukan perencanaan sebuah organisasi yaitu yang pertama, strategi organisasi pencapaian tujuan. Yang kedua, perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan membedakan bentuk struktur organisasi. Ketiga, kemampuan dan cara berpikir para anggotanya serta kebutuhan mereka dan lingkungan sekitarnya. Keempat, besarnya organisasi dalam satuan kerja. Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari spesialis kegiatan, koordinasi kegiatan, standarisasi kegiatan, sentralisasi, dan ukuran satuan kerja. Kemudian susunan struktur organisasi perusahaan. Jika pemilik saham sudah melimpahkan wewenangnya melalui Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada direksi, hal ini juga akan dilakukan direksi sebagai pemimpin untuk mencapai dan merencanakan strategi dan merencanakan perusahaan. Berikut ini adalah susunan bagian dari struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, direksi. Direksi pada sebuah perusahaan memiliki peran penting dalam menjalankan perusahaan. Wewenang penuh yang dimiliki direksi dalam melangsungkan penggerakan suatu pertumbuhan menjadi tanggung jawab yang besar. Kedua, direktur utama merupakan turunan dari direksi yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan segala kebijakan perusahaan serta program tertentu yang berkaitan. Ketiga, direktur keuangan. Posisi pada struktur organisasi perusahaan yang satu ini tidak kalah penting dengan direktur lain. Hanya saja, porsi direktur keuangan fokus pada segala kegiatan yang bersifat keuangan atau anggaran perusahaan. Yang keempat, direktur. Posisi ini di bawah oleh seorang direktur utama yang berperan menjalankan serta mengelola perusahaan. Kelima, direktur personalia. Direktur personalia dalam struktur organisasi perusahaan memiliki tugas meliputi perencanaan sistem personalia perusahaan yang mengendalikan setiap kebijakan bagi para pegawai. Keenam, manajer. Ketujuh, manajer personalia. Kelapan, manajer pemasaran. 9, manajer pabrik. 10, administrasi dan pergudangan. Dan 11, divisi regional. Bagian-bagian dalam industri. Secara umum dalam suatu perusahaan atau industri yang bekerja di dalamnya terdiri dari pemegang saham. Sebagai pemilik perusahaan, dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dibantu oleh Dewan Komisaris, sedangkan tugasnya untuk menjalankan perusahaan dilaksanakan oleh direktur utama dibantu oleh direktur teknik dan direktur
direktur keuangan dan umum. Kedua, direktur teknik membawahi bidang teknik dan produksi. Sedangkan direktur keuangan dan umum membandingkan kelancaran keuangan perusahaan. Beberapa kepala bagian yang berada di bawah direktur-direktur atas akan membawahi bagian dalam perusahaan sebagai pendelegasi wewenang dan tanggung jawab. Masing-masing kepala bagian membawahi beberapa saksi, dan masing-masing seksi akan membawahi beberapa karyawan. Karyawan perusahaan akan dibagi dalam beberapa kelompok regu. Keuntungan dari sistem organisasi yang baik: yang pertama, description karyawan lebih jelas, koordinasi antar fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen lebih jelas, dapat mengurangi konflik internal yang terjadi dalam perusahaan, dapat meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan karena adanya jenjang karir yang jelas, dan dapat membantu mencapai target perusahaan yang lebih mudah. Baiklah, demikianlah yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.